Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 April berjudul Pengertian Diciptakan. Perlu saya tegaskan ulang bahwa dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dapat diperoleh kebenaran bahwa pada mulanya Allah merancang manusia memiliki selem demuth seperti diri Allah. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Dirancang manusia memiliki selem demuth Allah. Selem artinya manusia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, komponen-komponen yang juga ada pada Allah, sedangkan demuth, kualitas pikiran, perasaan, kehendak itu seperti Allah. Ini dirancang demikian. Tetapi dalam penciptaan atas manusia, Allah menciptakan selemnya, bukan demuthnya. Menjadi persoalan ketika dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 di terjemahan bahasa Indonesia tertulis, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah. Maksud saya dibuatnyalah menurut rupa Allah. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dan kata rupa di sini demuth, bukan selem. Allah merancang manusia berkeadaan selem demuth, segambar serupa. Tapi di ayat 27 Kejadian pasal 1 Allah menciptakan selemnya saja, demuthnya tidak. Tetapi di Kejadian 5 ayat 1, pada waktu itu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah menurut rupa, menurut demuth, tidak selem. Nah, ini jadi persoalan. Loh, katanya Allah hanya menciptakan selemnya, pikiran, perasaan, kehendak, demuthnya tidak. Itu di Kejadian 1 ayat 27, saudara. Tapi di sini kenapa Allah menciptakan demuthnya, kualitasnya? Nah, untuk menjawab ini, saudaraku sekalian, kita harus belajar mengenai 3 kata yang semua bisa diterjemahkan menciptakan. Memahami pengertian 3 kata ini, menciptakan dalam bahasa Ibrani, kita akan tahu maksud ayat itu tadi. Kejadian 5 ayat 1 yang berkata, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia manusia menurut demuth Allah. Yang pertama kita harus tahu kata menciptakan dalam bahasa Ibrani itu bara. Bara itu artinya diciptakan tanpa bahan. Bahan di sini bukan hanya materinya, tapi juga idenya. Kata bara mengandung pengertian sebuah inovasi. Dalam istilah Latin terdapat kata creatio ex nihilo. Jadi diciptakan dari ketiadaan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menggunakan kata bara. Ya, Bereshit bara Elohim. Kata bara ini artinya menciptakan tanpa bahan. Kejadian 1 ayat 27, maka diciptakannyalah manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, kata diciptakan itu juga bara. Jadi kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan harusnya bagi dia. Dan kalau orang mengerti hal ini, maka
ia bisa menerima apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kata yang kedua adalah yatsar. Ini artinya membentuk dengan unsur seni. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan to carve, mengukir. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan. Kata berikan itu artinya apodote, kembalikan. Sesuatu yang di atasnya ada gambar tulisan kaisar. Uang dinar, ada gambar, ada tulisan kaisar. Lalu sesuatu apakah yang di atasnya ada gambar tulisan Allah? Manusia dengan seluruh keberadaannya harus dikembalikan kepada Allah. Manusia diciptakan Allah dengan tangannya. Allah mengukir. Kata ketiga adalah asah. Ini kata menunjuk tindakan Allah dalam membentuk sesuatu. Sesuatu di sini bisa berupa fisik atau bendani, tapi juga bisa berupa non-fisik. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kata menjadikan dalam ayat ini asah. Baiklah kita mengasah. Nah, Kejadian 5 ayat 1, ketika dikatakan, inilah daftar keturunan Adam, pada waktu manusia itu diciptakan oleh alam, dibuatnya dia menurut rupa, bukan gambar, rupa. Nah, kata rupa di situ adalah demuth. Demuth ini menunjuk kualitas. Saya sudah jelaskan bahwa kualitas manusia itu, demuthnya, tidak diciptakan oleh Allah. Manusia yang harus berjuang. Tentu dalam pimpinan roh Allah untuk meningkatkan kualitas selemnya. Selem itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kata dibuatnyalah itu dalam bahasa aslinya adalah asah. Jadi harus mengerti. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira ayat ini berbunyi, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu dibara oleh Allah. Diciptakan tanpa bahan, baik material maupun idenya. Dibuatnyalah, diasahnya. Dia menurut demuth Allah. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Permainan kata ini cerdas sekali penulis Alkitab, very smart. Indah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu dibara oleh Allah, dibuatnyalah atau diasahnya menurut demuth Allah. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita tahu bahasa aslinya bahwa selem manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Ya. Dibara. Tapi tentu juga selem itu diasah karena pikiran, perasaan, kehendak akan bertumbuh. Nah, kualitasnya itu diasah, bukan dibara, saudara. Pada waktu Allah membara manusia, maka diasahnya demuthnya. Jadi untuk kualitasnya itu Allah ikut membentuk bersama dengan manusia itu. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah usaha untuk kembali membentuk demuth manusia yang tidak mencapai kemuliaan Allah. Oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa itu Roh Kudus yang mengerjakan di dalam diri kita. Jadi kalau kita menjadi Kristen itu semata-mata hanya untuk mengalami proses pembentukan demuth atau kualitas dari pikiran, perasaan kita, kualitas dari selem kita. Bukan tujuan lain. Dengan mengerti ini kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Sola Gracia.